Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penaklukan kota Makkah atau yang disebut dengan Fathul Makkah dan Haji Wada atau haji pamitannya Rasulullah SAW. Namun sebelumnya mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Poin yang keempat, Fathul Makkah atau penaklukan kota Makkah. Setelah perjanjian Hudaybiyah berlangsung selama 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kafir Quraisy menyerang dan membantai Bani Huza'ah yang telah menyatakan bergabung dengan umat Islam di Madinah. Akhirnya perwakilan Bani Huza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa tersebut telah melanggar perjanjian Hudaybiyah yang telah disepakati antara Nabi Muhammad dan kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW mengirim utusan kepada pembesar kafir Quraisy dengan misi perdamaian dengan usulan bahwa kaum Quraisy harus mengganti rugi terhadap para korban suku Huza'ah atau menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar atau menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Namun ternyata kaum Quraisy memilih usulan yang ketiga, yaitu menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyiapkan pasukan terbesar sepanjang sejarah Islam. Nabi Muhammad berangkat ke Makkah bersama 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah. Sebelum memasuki kota Makkah, Nabi Muhammad memerintahkan pasukannya untuk berkemah di kota Makkah. Pasukan umat Islam terbagi menjadi 4 kelompok. Mereka akan memasuki kota Makkah sesuai perintah Nabi Muhammad SAW, yakni mereka akan masuk dari 4 arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Dalam hal ini, Nabi Muhammad memberikan keamanan bagi Abu Sufyan dan keluarganya dengan menyarankan bahwa orang yang masuk ke rumah Abu Sufyan akan selamat, orang yang masuk masjid akan selamat, dan orang yang menutup pintu rumahnya rapat-rapat akan selamat. Akhirnya, tepat tanggal 1 Januari 630 Masehi, kota Makkah dapat dikuasai Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Nabi Muhammad langsung menuju Ka'bah dan melakukan tawaf. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW menghadap orang-orang yang telah berkumpul di masjid, dan Nabi Muhammad memaafkan semua kesalahan mereka. Setelah itu, Nabi Muhammad menghancurkan berhala-berhala yang jumlahnya sebanyak 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Bilal untuk melakukan adzan di atas Ka'bah. Kemudian umat Islam melakukan sholat berjamaah dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah nampak kemenangan umat Islam, karena sejak saat itu datang berbondong-bondong masyarakat Makkah untuk masuk Islam. Di antara pembesar Quraisy yang masuk Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, Hindun binti Utbah, Mut'ib bin Abu Lahab, Ummu Hani binti Abi Thalib, dan lain-lain sebagainya. Nabi Muhammad SAW tinggal di Makkah selama 15 hari. Beliau mengajarkan tata cara beribadah dan mengatur urusan kenegaraan dan pemerintahan. Dan yang selanjutnya adalah Haji Wada atau yang merupakan haji pamitan. Pada bulan ke-11 tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad SAW mengumumkan kepada seluruh masyarakat Madinah bahwa beliau akan memimpin ibadah haji. Kemudian pada tanggal 25 Dzulqa'dah atau 23 Februari 632 Masehi, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah. Sekitar 100.000 jamaah turut menunaikan haji, termasuk
semua istri-istri beliau. Pada hari Tarwiyah atau menyediakan air, tanggal 8 Dzulhijjah Nabi pergi ke Mina. Keesokan subuhnya berangkat lagi menuju Gurun Arafah. Kaum muslimin mengikutinya sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dan takbir. Nabi berhenti di Namira atau sebuah desa di sebelah timur Arafah untuk berkemah sejenak. Setelah matahari tergelincir, beliau berangkat menuju Wadi di wilayah Iran. Di tempat inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbahnya yang sangat bersejarah. Khutbah tersebut adalah, "Wahai manusia, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi bertemu dengan kalian. Saudara-saudara, sesungguhnya darah dan harta kamu adalah suci buat kamu sampai datang waktunya kamu sekalian menghadap Tuhan. Kamu pasti akan menghadap Tuhan. Pada waktu itu akan dimintai pertanggungjawaban dan segala perbuatanmu." Dan seterusnya. 2 bulan setelah menunaikan haji wada, Nabi Muhammad SAW menderita demam. Nabi SAW tetap memimpin sholat berjamaah walaupun dalam kondisi badannya yang lemah. Sekitar 3 hari menjelang wafatnya, Nabi SAW tidak bisa mengimami sholat berjamaah. Nabi menunjukkan Abu Bakar untuk menggantikannya. Semakin hari tenaganya terus menurun. Dan pada hari Senin 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad SAW wafat di rumah istrinya Aisyah. Baik, dan demikian untuk materi kita kali ini. Dan untuk tugas kalian, coba jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, usulan apa saja yang dikirim Nabi kepada kafir Quraisy dalam misi perdamaian? Kemudian yang kedua, berapa banyak jumlah pasukan yang disiapkan Nabi untuk pergi menuju Mekah? Bagaimana cara Nabi dan pasukan Islam memasuki kota Mekah? Dan yang keempat, kapan Nabi dan jamaahnya meninggalkan kota Madinah untuk melaksanakan haji? Dan berapa jumlah jamaah yang ikut dalam haji tersebut? Tulis jawaban kalian pada buku tugas kalian. Sekian dari saya. Silahkan kalian boleh komentar. Kalau ada pertanyaan, tulis komentarnya di kolom komentar pada YouTube ini ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.